Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 992 billion dolar atau naik sekitar 1,24%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.400-an, Ethereum 1.608, BNB 289, XRP 0,33, Cardano 0,46, Solana 32, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,063 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga 4%. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 4,4% ke 1.609 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini sampaikan Russian Prime Minister take cues from Iran's crypto payment permit for imports. Jadi lagi-lagi guys, kita mendapatkan ada sebuah berita adopsi yang cukup besar. Kali ini dari Perdana Menteri Rusia, dia mengatakan the adoption of digital asset provides a good opportunity to ensure uninterrupted payments for imports and exports. Jadi Perdana Menteri Rusia mengatakan bahwa dengan mengadopsi digital asset atau aset digital akan memberikan kesempatan yang baik untuk memastikan pembayaran yang tidak terinterupsi ketika ada import maupun ekspor. Jadi pembayaran internasional itu menggunakan kripto menurut Perdana Menteri Rusia itu adalah salah satu yang cukup aman, gitu ya. Dan dia memberikan beberapa statement yang menarik. We need to intensively develop innovative area including the adoption of digital assets. This is a safe alternative for all parties that can guarantee uninterrupted payment for the supply of goods from abroad and for export. Jadi sepertinya Perdana Menteri Rusia juga memberikan sedikit banyak clue gitu ya, bahwa mereka sebenarnya pro juga terhadap cryptocurrency. Dan ini juga berkaitan dengan berita yang juga baru muncul, yaitu Iran greenlights Bitcoin crypto payments for imports. Jadi sekarang untuk melakukan ekspor impor di Iran itu menggunakan cryptocurrency sudah legal. Iran has passed legislation establishing a legal framework for Bitcoin and other cryptocurrency. Under the new law, cryptocurrency can be used as payments for imports to the country by government and local businesses. Jadi pemerintah dan juga bisnis lokal di Iran sekarang kalau mau lakukan ekspor impor itu sudah legal kalau misalnya mau menggunakan cryptocurrency. Mungkin ya kita bisa expect ya masih antara Bitcoin dan Ethereum dulu lah ya. Nggak mungkin kita bicarakan altcoin yang masih mid cap, micro cap. Ini kemungkinan besar masih antara Bitcoin, Ethereum, atau ya top 10 coin lah, kurang lebih seperti itu. Dan inilah sebuah gebrakan besar tentunya guys. Kenapa? Dengan adanya negara yang mulai start menerapkan hal ini, oke, ketika mereka melakukan ekspor impor, apalagi kalau misalnya jumlahnya banyak dan menggunakan cryptocurrency untuk pembayarannya, kalian bisa bayangkan ya mereka harus membeli kriptonya dulu sebelum bisa bertransaksi gitu kan. Ya mudah-mudahan belinya itu ya dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, bukan stablecoin ya, karena kalau stablecoin ya percuma aja, nggak bakalan membuat harganya naik untuk aset lainnya. Tapi mudah-mudahan mereka menggunakan aset-aset lainnya seperti Bitcoin, Ethereum. Jadi ketika nanti mereka sudah bertransaksi dan memang sudah dijalankan ini, maka mereka harus membeli dulu cryptocurrency-nya gitu kan, Bitcoin-nya, Ethereum-nya sebelum bisa bertransaksi. Terlebih lagi kalau misalnya ke depan kita mulai start banyak negara untuk melakukan hal yang sama, tentunya ini sedikit banyak akan berdampak baik ke market cryptocurrency, khususnya dari segi harganya. Karena ketika demand-nya udah mulai banyak lagi, otomatis harganya juga akan mengikuti. Gimana menurut kalian guys? Apakah akan ada dampak yang besar ketika Iran melakukan hal ini? Terlebih lagi ada clue tadi dari Prime Minister atau Perdana Menteri dari Rusia bahwa mereka juga kelihatannya pro terhadap cryptocurrency. Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Yang kedua, jarang-jarang ya guys kita melihat ada berita dari Indonesia diliput di Cointelegraph. Katanya di sini Indonesian e-commerce giant buys local crypto exchange for $8 million. Jadi
Goto guys, yang beli itu Goto. Gojek Tokopedia Tbk atau Goto itu membeli salah satu perusahaan yang bergerak di bidang cryptocurrency bernama PT Crypto Maxima Coin. Cuman belum tahu ya nanti ini Maxima Coin-nya mau diapain gitu ya. Cuman yang diketahui sekarang Gojek Tokopedia atau Goto itu sudah membeli PT Crypto Maxima Coin. Dan yang kita tahu adalah Crypto Maxima Coin salah satu exchange lokal di Indonesia yang juga sudah terdaftar di Bapepti. Total akuisisinya adalah 8,38 miliar dolar atau sekitar 124 miliar rupiah. Jadi ya kalau misalnya kita terka-terka gitu guys ya, mungkin ya tujuannya pasti gitu untuk meraup cuan juga. Kan mereka udah mempunyai platform besar. Gojek, Tokopedia, siapa yang nggak pakai sekarang? Kita ngorder makanan semua pakai GoFood, ya kan? Mau pakai ojek, pakai Gojek, gitu kan? Mau beli barang biasa di Tokped. Jadi exposure Goto di Indonesia itu udah besar banget gitu. Dan akan sangat gampang bagi mereka kalau misalnya mereka tiba-tiba mempunyai fitur untuk membeli cryptocurrency di platform mereka, ya exposure-nya juga akan besar gitu guys. Dan bisa menghasilkan cuan yang besar dari situ. Jadi ya mungkin gitu ya, ke depannya nanti aplikasi Gojek dan Tokopedia akan membuat fitur juga di mana kalian bisa membeli atau mencicil langsung cryptocurrency di platform tersebut. Tentunya itu akan mempermudah gitu ya. Karena tentunya di semua handphone orang Indonesia sekarang mungkin hampir semuanya sudah ada aplikasi Gojek dan Tokopedia. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara datanya per tahun 2021 kemarin itu volume transaksi di Indonesia di aset cryptocurrency naik sebesar 1000% guys. Kalau dibandingkan dengan 2020. Mungkin dengan data ini yang Goto juga ngelihat ada peluang gitu ya untuk menghasilkan keran uang baru gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat secara value-nya itu transaksinya sejumlah 854 triliun rupiah guys. Oke. Dan yang baru melakukan transaksi itu baru ada 11 juta orang. Sedangkan di Indonesia itu ada 300-an juta orang, guys. Jadi, baru ada sekelompok kecil orang-orang di Indo yang baru pernah bertransaksi di dunia kripto. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada platform-platform seperti Gojek, Tokopedia yang membuat sebuah fitur di mana kalian bisa membeli kripto di aplikasi mereka, tentunya semakin banyak orang bakalan penasaran tentang dunia kripto, gitu ya. Dan mungkin pasti juga makin banyak investor kripto yang akan bermunculan di Indonesia. Oke, jadi ini juga adalah sebuah berita baik tentunya ya untuk kalian-kalian apalagi yang males pakai exchange luar dan nggak mau ribet gitu ya. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan. Cuman sampai sekarang ya kita belum tahu mau diapain nih PT Crypto Maxima Coin-nya. Oke. Dan yang kemudian ini dari Rick Us. Menurut saya ini salah satu chart yang sangat simple gitu ya, tapi menarik banget guys. Kenapa? Dia mengatakan, anyone see all the new low calls coming in because it's so different, right? Jadi, pada intinya dia mau mengatakan bahwa sekarang kita melihat sentimen di market itu rata-rata orang lebih percaya bahwa kita akan membuat lower low baru. Semua sudah berteriak, kita nggak bakalan stop di sini, kita akan membuat lower low baru. Kita akan drop ke 15.000, 12.000, sudah pasti. Sudah garansi bakalan ke 10.000, 8.000. Sudah banyak sekali, rata-rata orang beranggapan seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara objektif gitu ya guys, secara chart saja, misalnya, ini kita bandingkan dari segi indikator RSI ya guys. Setiap kali kita menyelesaikan bear market, itu patternnya sebenarnya mirip gitu ya. Kita cenderung itu pertama membuat semacam konsolidasi gitu ya, seakan-akan kita bakalan drop ke lower low baru, tapi kita tidak membuat lower low baru, tapi malah membuat higher low. Oke, walaupun ini tipis banget dengan area low sebelumnya, dan kemudian kita start bull cycle berikutnya. Dan ini juga diiringi oleh indikator RSI yang menunjukkan hal yang sama. Kita membentuk ada sebuah higher low setelah kita melihat weekly RSI itu berada di area oversold. Ini di cycle 2015. Di cycle 2018-2019 itu juga sama. Kita menyelesaikan bear market dengan pattern yang mirip.
di mana kita membuat konsolidasi seakan-akan kita akan membuat lower low baru, tapi pada akhirnya kita tidak membuat lower low baru, tapi kita membuat higher low, tapi tipis juga dengan area low terakhir. Di indikator RSI-nya juga sama, kita membentuk higher low. Nah, yang kali ini, kalau kalian lihat secara sekilas gitu ya, itu juga sebenarnya mirip guys. Di mana kita juga membuat ada konsolidasi seakan-akan kita akan membuat lagi satu lower low baru, tapi so far belum berhasil guys. Kita masih cenderung membuat higher low, dan di indikator RSI-nya juga menunjukkan hal yang sama, di mana kita sudah menuju ke area yang oversold, sekaligus kita juga menunjukkan adanya indikasi higher low. Nah, apakah kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya? Who knows, tapi probability-nya tentunya ada gitu. Oke? Dan itu adalah salah satu hal yang menurut saya jarang banget dilihat oleh orang gitu ya. Jarang banget chart ini mungkin kalian lihat. Dan ini menurut saya sangat baik analisanya dari Prikus. Simple banget gitu ya. Tapi kita memang bisa melihat adanya kesamaan. Tapi apakah garansi bahwa kita akan ngulang? Tentunya tidak. Tapi probability-nya ada. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, BingX bisa kalian consider sebagai salah satunya. Karena di sini kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan seperti copy trading, grid trading, kalian bisa juga trading di spot maupun futures. Terlebih lagi kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 6 jutaan rupiah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan klik saja link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, dan kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada di sini. Kalian juga bisa mencoba fitur copy tradingnya, di mana copy trader di sini paling banyak gitu ya. Statistiknya juga rata-rata bagus banget. Tapi kalian tentunya harus lakukan riset dulu, backgroundnya seperti apa, statistiknya yang benar seperti apa. Kemudian juga coba dengan capital kecil dulu. Kalau misalnya memang berhasil selama berbulan-bulan ke depan terus profitable, kalian bisa pelan-pelan menambah capitalnya. Dan itu bisa menjadi passive income juga untuk kalian gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, yang bisa kita lihat di 4-hour chart adalah kemarin pergerakan yang cukup masif guys. Dimana kita mendapatkan drop dalam satu candle 4 hour saja, itu sekitaran 4%, hampir 4%. Nah, mungkin pertanyaan kalian kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu kok? Ya, kalau misalnya kita lihat dari segi chartnya stock market, itu menunjukkan bahwa kita mendapatkan sell-off yang lumayan dalam juga. Seperti yang kita ketahui juga, sampai sekarang, unfortunately kita masih melihat Bitcoin sangat terkorelasi dengan pergerakan stock market US. Jadi ketika stock market US itu melemah sangat tajam, oke, di stock market itu kalau kalian lihat per harinya penurunannya seperti ini, kita coba cek di daily, penurunan kemarin itu berapa persen? 1,5%. 1,5% di stock market itu per hari udah termasuk cukup besar loh guys penurunannya. Sehingga kita juga melihat Bitcoin kemarin kembali tertekan. Namun berita baiknya adalah kita melihat kita kembali rebound dari area support sebelumnya di sini. Atau area last low di sini, atau low terakhir. Dan kita sekarang cenderung gitu ya berpotensi membentuk pattern double bottom. So far pergerakannya terlihat cukup impulsif gitu ya. Kita lihat di 1-hour chart juga ini cenderung membentuk semacam V-shape recovery. Dan kalau misalnya kita melanjutkan pergerakan yang impulsif di sini, saya rasa chance-nya cukup tinggi bahwa kita akan mampu break di atas area ini. Oke, kalau misalnya kita mampu break di atas area ini, maka chance-nya cukup besar bahwa kita akan melanjutkan ke sekitaran area next major resistance yang berada di sekitaran 21.700 sampai 21.800-an. Oke, dan ingat guys, kita hari ini sudah di akhir bulan Agustus. So, kita akan melihat closing monthly candle. Jadi, kalian harus expect akan ada sedikit banyak pergerakan yang agak susah untuk ditebak. Jadi, kalaupun kalian misalnya lagi trading, baik itu scalping, day trading, pastikan kalian sudah mengantisipasi resikonya. Bahwa pergerakannya bisa jadi agak sulit untuk ditebak, bisa jadi zigzag atau seperti apa. Dan kalau misalnya belum ada setup yang jelas, saran saya ya kalian stay away from the market dulu. Tapi kalau misalnya ternyata kalian memang nekat gitu ya, pengen masuk ke market, kalau saya pribadi kembali pengen masuk ke market gitu ya, mungkin saya tidak akan trade ketika dia breakout dari potensial double bottom di sini.
Pertanyaannya kenapa tidak kok? Karena saya harus disiplin guys. Kenapa? Karena kalau saya buy di sini, maka saya buy dengan potensial reward yang sangat kecil. Kenapa? Karena kalau saya buy ketika dia break dari neckline-nya di sekitaran sini, maka kita sudah sangat dekat dengan area resistance di sekitaran 20.700-an. Oke? Jadi bagi saya nggak make sense gitu. Walaupun kalau kita lihat secara pattern, ya ini berpotensi mendapatkan reversal ke atas. Karena ada potensial double bottom di sini. Tapi saya harus tetap disiplin dengan trading setup saya. Dan risk rewardnya, kalau misalnya tidak memadai, ya saya tidak akan masuk. Kecuali kalau saya dikasih breakout yang bersih, sekaligus kita mendapatkan ada bullish continuation pattern di sekitaran sini. Nah, ini adalah chance bagi saya untuk kembali masuk ke market. Gitu ya. Skenario paling idealnya adalah kalau kita break di atas ini. Oke. Kemudian kita consolidate. Nah, ini ada chance bagi saya untuk masuk. Karena kalau saya masuk di sini, maka secara RR itu akan jauh lebih baik. Oh, salah guys, bukan yang ini. Yang ini harusnya. Kalau saya masuknya seperti ini, maka saya cukup melakukan menaruh stop loss-nya di bawah area konsolidasi atau bearish continuation pattern-nya, bullish continuation pattern-nya di sini, dan menargetkan ke sekitaran 21.700 sampai 800. Kita kalau nyampe 21.700 itu RR-nya sudah 2:1. Oke, nah itu menurut saya adalah minimal gitu ya. 2:1 itu minimal RR-nya. Sedangkan kalau misalnya kalian masuk atau saya masuk di sekitaran sini, katakanlah saya open posisi di area di sini, oke, maka saya harus menaruh stop loss-nya di bawah ini. Oke. Dan kalau kalian ukur secara RR-nya itu pasti sudah minus gitu ya. Stop loss-nya di sini gitu ya. Sedangkan reward-nya hanya cuma segini. Jadi ini kebalik gitu. Ataupun kalian katakan, tapi kan bisa kok SL-nya nggak usah jauh-jauh lah segini. Ya itu juga cuma 1:1 guys. Oke, cuma 1:1 doang. Dan itu nggak memadai menurut saya. Itulah kenapa kalau misalnya dapat double bottom di sini pun saya nggak akan masuk ketika dia break, tapi saya akan menunggu dia di atas area yang saya highlight di sini sebelum saya memutuskan untuk mencari setup untuk kembali long, gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita langsung blast through, gitu ya, tanpa ada perlawanan dan tidak dikasih konsolidasi, ya berarti memang bukan rezeki. Atau skenario berikutnya adalah kita malah tidak mampu breakout di atas area ini dan kemudian kembali ke reject. Oke. Ingat, ini adalah area resistance, guys. Ketika kalian buy di dekat area resistance, menurut saya itu kurang make sense. Oke, kecuali kita sudah flip area resistance tersebut menjadi area support. Jadi, untuk sementara gitu ya, tentunya dari segi price action, kita cenderung sekarang membentuk potensial double bottom, yang secara teori tentunya bullish gitu ya. Ketika kita mampu breakout dari neckline-nya, kita harus lihat apakah dia mampu untuk break dari area yang saya highlight di sini. Kalau iya, maka kemungkinan besar kita akan minimal melanjutkan kenaikan ke sekitaran area 21.700. Lalu invalidasinya seperti apa? Invalidasinya adalah kalau misalnya kita tidak mampu break di atas neckline dan kemudian kembali ke reject ke bawah, nah ini adalah invalidasinya gitu. Oke, kalaupun break di atas ini, sebenarnya secara teori udah terkonfirmasi ya, bahwa kita sudah mendapatkan double bottom, tapi sekali lagi saya tidak akan masuk karena kita sudah dekat dengan area resistance. Nah, kalau kita ternyata malah drop, maka next areanya sebenarnya lebih juicy gitu guys. Kenapa? Karena kita sudah memasuki area major support di daily chart. Saya sebenarnya justru lebih berharap dia drop ke sekitaran area di sini ya, sebelum saya mencari setup untuk long lagi. Kenapa? Karena kalau masuknya di sekitaran sini ya jatuhnya RR-nya makin besar lagi guys. Oke, kalau saya masuk di sekitaran area di sini, saya anggap saja gitu ya, saya protect diri saya di bawah area yang saya highlight di sini. Dan saya menargetkan ke sekitaran di sini, oke, 20.700 minimal. Itu RR-nya sudah hampir 4:1. Oke, tapi kalau memang nggak dikasih, ya sudah gitu ya. Kita cari setup lain lagi. Ingat guys, kalian tidak harus setiap hari berada di market, oke. Jangan juga memaksakan setup. Kalian sudah tahu misalnya RR-nya tidak memadai, tapi maksa masuk. Itu menurut saya kurang bijak dan saya tidak akan lakukan itu. Oke? Jadi ya sedikit banyak itu sih hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.